Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Slamet Wibowo. Cuman pada pertemuan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang tugas saya, cerita tentang kepengawasan dan pembelajaran. Tapi pertemuan ini atau kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya terkena COVID-19. Jadi saya ingin mulai ceritanya. Saya hari Jumat tanggal 18 September mungkin ada sedikit yang tidak nyaman di badan saya, seperti masuk angin, kemudian ada sedikit sakit tenggorokan. Nah, saya biasanya kalau saya nggak enak badan memang saya tidur terus. Itu Sabtu seperti biasa orang Jawa kita kerokan dan sudah merasa enak. Nah, kemudian hari Minggu biasa saya kadang-kadang punya iseng untuk mengerjakan pekerjaan untuk olahraga, pekerjaan yang cukup berat. Saya mencoba sedang mengerjakan sendiri, membuat plafon, membenerin plafon rumah. Nah, jadi hari Minggu pun saya masih seperti biasa, karena sudah merasa nyaman, masuk anginnya udah berkurang, saya kerja biasa supaya kondisi tetap terjaga. Setelah itu saya melanjutkan tidur lagi supaya benar-benar teristirahat. Nah, pada hari Minggu itu dapat kabar bahwa kantor saya, Wali Kota Jakarta Pusat, ada yang terkena COVID, sehingga hari Minggu, Senin, dan Selasa kegiatan ditutup semuanya. Nah, hari Minggu sore saya mendengar bahwa salah satu teman saya yang satu kantor, satu lantai itu ada yang kena. Tapi saya optimis saya tidak tertular karena kebetulan posisinya duduknya berbeda jauh dan saya ada di ruangan yang tertutup terpisah. Dan kebetulan hampir sebulan juga saya tidak pernah ketemu dengan yang terkena COVID itu, karena memang saya tidak tiap hari hadir di kantor dan memang jarang ketemu dengan yang bersangkutan. Nah, hari Senin saya melihat perkembangan corona itu cukup tajam tetap di Jakarta walaupun sudah seminggu PSBB. Nah, saya sebenarnya yang dirasakan juga hampir tidak ada, hanya sekedar sakit tenggorokan sedikit sama gigi. Nah, biasanya saya kalau gigi saya harus terjaga kebersihannya habis makan, sikat gigi, atau apalagi kalau pagi wajib ya, karena kalau tidak biasanya saya agak sakit gitu, karena mungkin gigi saya sudah banyak yang selanya ada yang sudah renggang-renggang, jadi harus selalu bersih. Nah, jadi saya menganggap yang gak enak selain gusi dan tenggorokan itu karena gigi, maka saya hanya kumur-kumur saja. Saya tidak merasa bahwa saya menduga kena COVID. Nah, saya hari Senin mencoba dengan istri iseng, yuk kita swab aja ya, jaga-jagalah, mudah-mudahan sih tidak ada, dan saya yakin tidak ada gitu, yakin waktu itu. Saya daftar ke RS Premier Bintaro.
Nah, karena pakai online, maka pendaftaran hari Senin itu baru bisa dilaksanakan hari Selasa. Nah, seperti biasa, hari Selasa pagi saya masih melaksanakan tugas saya seperti biasa, memonitoring kegiatan di sekolah-sekolah lewat Zoom. Kemudian sore hari saya ke Premier untuk swab. Nah, hari Selasa tanggal 22. Nah, kemudian ternyata hari Kamis saya pulang dari kantor, kebetulan WFO, bersama istri saya jemput istri, kemudian saya ke kantor, kemudian pulang. Nah, sampai di rumah saya dibel bahwa istri saya bersih negatif corona. Kemudian saya nanya, untuk bapak kena positif gitu. Jadi saya kaget luar biasa karena saya tidak menduga sama sekali, karena saya yakin kondisi saya cukup baik. Nah, tetapi saya tetap tenang karena saya yakin kondisi saya sehat. Nah, kemudian saya langsung menghubungi RS Premier untuk minta saran langkah selanjutnya. Saya disarankan untuk ke poliklinik. Nah, saya ke poliklinik, kemudian saya ketemu dokter, kemudian disarankan untuk cek darah dan foto ronsen. Itu kejadiannya hari Kamis. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba menghubungi Puskesmas DKI. Kelihatannya untuk DKI, saya walaupun kerja di DKI, kalau berobat pun di DKI, tapi khusus untuk COVID maka tidak dilayani dari domisili non DKI, walaupun rumah saya hanya 200 meter dari batas DKI. Nah, akhirnya setelah keluar hasil lab saya, alhamdulillah kondisi hasil tes darah labnya normal semua. Jadi hanya sedikit selisih dari batas, kalau nggak salah ada satu yang batasnya dari 6 sampai 8, saya 8,5 kalau nggak salah, itu dianggap masih wajar. Kemudian dari foto torak, kondisi paru-paru saya bersih, tidak ada masalah, tenggorokan juga bersih, saluran nafas juga bersih, tidak ada apa-apa. Jadi saya optimis tidak terlalu berat buat saya. Saya mencoba memang untuk isolasi mandiri. Ternyata isolasi mandiri itu saya semuanya ditolak karena umur saya sudah 55 dan kemudian ada penyakit lain yaitu tensi dan gula. Oleh karena itu yang melaksanakan isolasi mandiri pun berkeberatan. Jadi prinsipnya isolasi mandiri, saya mencoba hubungi Pelni dan saya ingin isolasi di hotel pun tidak bisa karena ada penyakit bawaan. Saya minta dirujuk ke rumah sakit, itu pun ditolak karena kondisi saya sehat-sehat saja, keluhan tidak ada, hanya sedikit tenggorokan, hasil lab dan foto torak saya bagus. Jadi saya disarankan tetap isolasi di rumah. Nah, akhirnya ya sambil nyari-nyari informasi untuk ke isolasi, ternyata memang tidak bisa. Nah, kemudian saya setelah dari rumah sakit tadi, setelah tes dan sebagainya, saya diberi obat, ya ada 5 macam paling obatnya ya. Kemudian saya memang diminta isolasi mandiri, saya lakukan sebaik-baiknya.
saya mencoba menghubungi teman saya yang jadi dokter di DKI. Nah, ada beberapa yang jadi dokter dan saya dihubungkan dengan Bu Ate, ya, teman SMA. Nah, beliau adalah dokter di Pertamina. Nah, alhamdulillah yang luar biasa, saya dapat teman yang sangat-sangat care, ya, sangat-sangat perhatian dengan kesehatan saya. Beliau selalu mengasih petunjuk untuk bagaimana saya melakukan isolasi, termasuk kontrol kondisi. Itu saya harus jaga kesehatan, jaga makanan, pakai masker, istirahat cukup dan sebagainya. Luar biasa nasihatnya dan semua saya taati. Jadi setiap hari saya memberikan laporan kondisi kesehatan saya 4 kali pagi, sebelum sarapan, kemudian 2 jam setelah makan, setelah sarapan, kemudian sore hari dan malam hari. Jadi yang saya laporkan itu yang pertama, kadar oksigen darah itu alhamdulillah hampir setiap hari normal, angkanya sekitar 96-97. Kemudian denyut nadi saya agak tinggi, kadang-kadang di atas 100. Kemudian tensi saya awalnya cukup tinggi sekali, bahkan pada saat saya periksa hari Kamis itu tensi saya 103, 170 atasnya, bawahnya 103. Itu memang saya juga belum pernah merasa seperti itu, memang agak cukup pusing ya dengan tensi yang setinggi itu. Gulanya juga memang cukup tinggi waktu itu, di atas 250 ya, hampir 300 ya. Nah, kemudian saya pagi sore dengan nasihat dokter Ati, saya mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula, dan alhamdulillah pelan-pelan tensi saya turun, gula saya cukup mendekati normal ya. Biasanya memang gula saya itu kalau sewaktu itu sekitar 180-200, kalau puasa itu selalu di atas 100, pasti sekitar 130-140. Nah, alhamdulillah perjalanan pelan-pelan akhirnya saya bisa mencapai mendekati normal, di puasa di bawah 100, dan setelah makan itu nggak sampai, ya sekitar 150, 160, kadang-kadang 140. Alhamdulillah. Kemudian suhu tubuh saya juga alhamdulillah tidak pernah melonjak. Jadi paling tinggi itu saya sempat 36,8. Rata-rata sekitar 36,3 sampai 36,6 rata-rata setiap harinya. Jadi boleh dikatakan suhu normal. Dan yang memang yang cukup membuat saya selalu optimis, tidak pernah nyesak gitu. Kemudian bau itu juga saya masih normal, penciuman, rasa juga normal ya. Jadi biasanya kalau nyesak itu kadar oksigennya itu di bawah 90, itu cukup berbahaya. Jadi alhamdulillah sampai hari kemarin itu kondisinya normal, dalam arti hanya sekedar sakit tenggorokan. Nah, kemudian alhamdulillah hari Selasa kemarin, jadi setelah 7 hari saya swab yang kedua, alhamdulillah hasilnya sudah negatif. Jadi sementara saya sudah cukup lega karena
untuk swab yang kedua negatif, tapi tetap saya harus masih menjaga untuk tetap seperti kemarin, artinya isolasi mandiri, cek darah, kemudian cek data kesehatan dan sebagainya masih tetap akan saya lakukan. Jadi memang berita yang sangat menggembirakan karena sudah bisa negatif. Jadi saya alhamdulillah termasuk orang yang agak ringan untuk COVID-nya ini ya. Jadi saya hanya merasakan sakit tenggorokan. Dan alhamdulillah juga semua keluarga saya juga tidak ada yang kena. Jadi hanya saya aja. Jadi mungkin tidak merepotkan juga. Allah ngasih pertolongan. Nah, dari pengalaman tadi, memang saya dibandingkan dengan istri saya termasuk ya disiplinnya agak kurang. Kalau istri saya kapanpun, kemanapun, di dalam mobil pun dia pakai masker dan pakai face shield ya. Jadi selalu seperti itu. Nah kadang-kadang saya karena nyetir, kadang-kadang karena kalau pakai masker embun, maka saya kadang-kadang saya buka. Jadi kadang-kadang juga mungkin pada saat saya membeli sesuatu atau mungkin memberikan ya paugah di jalan, nah kadang-kadang mungkin terbuka juga. Jadi atau kemungkinan juga saya kadang-kadang pegang hidung itu pada posisi tangan tidak bersih mungkin. Jadi saya tidak tahu persis di mana saya kenanya. Di kantor pun sebenarnya agak kecil kemungkinannya karena memang agak jauh posisinya. Nah, cuman memang saya merasa betul bahwa saya itu dikasih petunjuk Allah, dikasih tanda-tanda juga mungkin bahwa suatu saat saya itu akan kena COVID dan ada yang membantu, yang menolong. Nah, jadi sejak awal Maret ya sampai hari ini pun saya memenuhi ingatan dari Pak Menteri kita Terawan. Nah, katanya empon-empon itu bisa menjaga stamina. Jadi saya memang minum tiap hari rebusan empon-empon, ada temulawak, kunyit, jahe, kayu manis dan sebagainya, itu direbus. Kebetulan ada langganan yang bisa saya beli, tiap hari diminum minimal 2 kali. Itu mungkin juga yang menyebabkan saya staminanya agak bagus mungkin ya, karena kalau dilihat dari umur saya sudah 56, dari penyakit bawaan saya ada gula dan ada tensi, tapi alhamdulillah tidak terserang gitu, terserang terlalu berat. Jadi mungkin itu penyebabnya. Mungkin juga yang lain, saya biasanya orangnya cukup serius dalam bekerja, tapi saya mencoba menikmati pekerjaan saya berusaha untuk tidak pernah stres gitu atau tegang. Saya ingin menikmati seperti biasa. Jadi pekerjaan adalah hal yang menyenangkan. Itu mungkin salah satu juga yang mendukung saya tetap sehat. Mungkin juga karena istirahat saya yang cukup, pada saat merasa nggak enak saya tidur terus. Karena secara teoritis itu kekebalan tubuh itu akan meningkat pada saat orang itu tidur ya. Itu biasanya pembentukan sel darah putih untuk mencegah serangan dari luar. Nah itu katanya teorinya seperti itu. Jadi mungkin dengan tidur terus pada saat saya merasa nggak enak, itu mungkin juga membantu. Dan yang di luar dugaan saya mendapat bantuan dari teman saya, teman SMA 2 Purwokerto, Atik ya, atau Bu Atik atau Dokter Atik, yang luar biasa perhatiannya, sehingga saya selalu dikontrol, bahkan kadang-kadang ditagih mana laporannya, ditanyakan,
di WA jam berapa saja selalu dijawab, apalagi di bel. Aduh, ya luar biasa. Saya benar-benar merasa beruntung ya, Allah mengirimkan sahabat saya itu menjadi eh, penasehat dalam kegiatan COVID ini, sehingga saya banyak membantu. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk AT atau Dokter AT, sahabat saya dari SMA 2 Purwokerto yang telah membantu saya sampai saya bisa dinyatakan negatif. Nah, saya juga tetap disarankan untuk tetap isolasi mandiri, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker sampai swab yang kedua negatif untuk setelah 7 hari. Ya, terus terang memang saya tidak mengabarkan ke teman-teman baik di kantor maupun teman-teman sahabat saya di MGMP maupun di rumah. Nah, saya ingin merasa tenang supaya saya merasa nyaman saja, karena saya yakin sakit saya tidak berat, karena secara medis tidak ada gejala, jadi optimisnya tinggi, sehingga saya ingin ngabarin teman-teman setelah cita-cita saya setelah dinyatakan negatif. Alhamdulillah dalam 1 minggu sudah negatif ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, memang corona ini luar biasa. Saya sudah mencoba untuk menghindar, masih juga kena ya. Memang di Jakarta luar biasa, dan tapi memang yang penting sekali memang jaga stamina, hidup selalu happy, senang, bergembira, tidak stres gitu, optimis ya. Dan itu sangat membantu ya, untuk menjaga kesehatan kita. Pakai masker. Saya memang sudah taubat ini untuk melepas masker. Saya sudah berjanji bahwa sebelum pandemi ini lenyap, maka saya akan pakai masker kapan saja, ditambah dengan face shield ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu terjaga kesehatannya. Jangan lupa juga cuci tangan setiap saat, jangan pegang hidung terutama kalau tidak yakin bahwa kita sudah bersih tangannya, cuci tangan ya. Barangkali itu aja sharing dari saya. Mari kita sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga teman-teman kita, dan ayo kita jaga seluruh DKI dan seluruh Indonesia untuk menghindari penyebaran COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.